Selamat pagi, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kita berada di program Morning Devotion pada pagi hari ini. Dan saya ingin sharing firman Tuhan buat saudara dan keluarga saudara. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di Mazmur 11 ayat 3 sampai dengan ke-4. Saya ingin baca. Mazmur 11 ayat 3, 4 dikatakan, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan, tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Dikatakan sorot matanya menguji anak-anak manusia. Kita berbicara mengenai dasar. Apakah dasar itu? Dasar berbicara mengenai fondasi. Dasar berbicara mengenai ajaran. Dasar juga berbicara mengenai doktrin. Makin tinggi suatu bangunan, fondasi atau dasarnya harus makin dalam. Demikian pun dengan manusia kerohanian kita. Bagaimana kita membangun manusia rohani kita? Apakah dasar, apakah fondasi manusia rohani kita? Saudara, Alkitab berkata di Matius 16 ayat 18 bahwa Yesus akan mendirikan gerejanya. I will build my church, dan di atas dasar batu karang ini. Jadi berarti kita dibangun sebagai gereja Tuhan di atas dasar batu karang. Siapakah batu karang itu? Batu karang itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Dia menjadi the Lord. Dia menjadi the Master. Penguasa satu-satunya di dalam kehidupan kita. Saudara, dalam situasi yang tidak menentu saat ini, mungkin beberapa kita sudah bingung. Beberapa kita sudah mulai kehilangan fokus. Kehilangan pengharapan. Ya, dasar berbicara mengenai ketuhanan. Apakah Yesus masih menjadi Tuhan dalam hidupmu? Dalam situasi-situasi krisis seperti ini. Berbicara mengenai keselamatan. Kita bukan diselamatkan karena agama. Kita bukan diselamatkan karena perbuatan baik. Kita bukan diselamatkan karena kegiatan-kegiatan sosial kita. Kita harus kembali suatu kita diselamatkan. Sama halnya dia menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Situasi boleh tidak menentu, tapi dasar kita. Ini mungkin waktu yang terbaik. Buat saya, saudara, ini waktu yang terbaik. Waktu seperti kita di karantina seperti ini, gerakan di rumah aja. Bagi saya membangun mesbah keluarga. Saya mendorong saudara untuk membangun mesbah keluarga. Melihat kembali fondasi kekristenan kita. Dasar-dasar, fondasi, ajaran-ajaran di dalam kehidupan rohani kita. Menarik sekali di kisah para rasul 2, bagaimana gereja mula-mula mereka didirikan oleh para rasul pada abad mula-mula. Ya, dikatakan di kisah para rasul 2 ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun dalam apa? Pengajaran. Apa itu? Doktrin. Mereka selalu mendengar Injil. Bagaimana cara hidup gereja mula-mula? Bagaimana mereka hidup? Bagaimana mereka hidup berjemaat? Dalam situasi tekanan. Mereka diburu-buru, mereka dianiaya. Tetapi mereka menguatkan iman mereka dengan mereka bersekutu bersama-sama. Setiap rumah mereka mengadakan ibadah. Setiap mereka berkumpul, mereka dikuatkan dengan doktrin, dengan pengajaran. Bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana hidup sebagai orang percaya di tengah-tengah lingkungan yang tidak percaya. Saudara, ini yang dibuat oleh para rasul-rasul. Merintis gereja-gereja. Mulai dari Yerusalem sampai di Asia dan Asia kecil. Di tengah-tengah COVID-19 seperti ini, saya mau pastikan bahwa saudara, tanamkan pengajaran-pengajaran. Mumpung kita punya waktu yang banyak dalam keluarga kita. Dan saudara banyak waktu merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tanam di hatimu, tanam di pikiranmu kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Karena hampir seantero dunia saat ini mengalami ketakutan. Mengalami goncangan. Tapi Alkitab berkata, kerajaan Allah walaupun makin digoncangkan, disyakan, dia makin dipadatkan dan dia makin kuat dan dia makin kokoh. Justru keadaan-keadaan seperti ini, saudara, akan membuat iman percaya kita. Membuktikan bahwa Yesus hidup. Bahwa dia memperhatikan kehidupan saudara. Bahwa dia campur tangan dalam kehidupanmu. Karena itu jangan takut. Mungkin kita boleh takut. Tetapi jangan over. Jangan berlebihan. Amin, saudara. Dalam situasi seperti ini, kita harus berhati-hati.
Karena dalam keadaan seperti ini, setan dan para pasukannya si iblis mencari kesempatan dengan situasi seperti ini. Dia makin membuat saudara kehilangan fokus. Karena saudara akan berfokus kepada hal-hal yang jasmani. Kepada hal-hal yang membuat saudara makin cemas. Memang realitanya kita hadapin seperti ini. Tapi ingatlah saudara, saudara hidup karena iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Artinya kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Iblis suka mendompleng dan mencari hal yang baik seperti ini. Karena itu mari saya mau mengatakan pagi hari ini buat saudara. Bangunlah, wake up, aware, berjaga-jagalah. Karena di 1 Petrus, saudara buka Alkitab saudara di 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8 Alkitab berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, ya, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus sabar. Dan juga di Lukas 4 ayat 13, bagaimana suatu Yesus dicobai. Dikatakan iblis mundur dan mencari waktu yang baik. Nah, saudara, mundur ada dua arti yang dapat saya simpulkan di sini. Pertama, mundur bukan berarti iblis itu menyerah, tetapi dia mencari kesempatan yang baik yang dapat ditungganginya. Mungkin saat ini kesempatan yang baik. Dia membuat saudara makin takut, dia membuat saudara makin cemas, membuat saudara makin ragu dengan situasi dan keadaan yang tidak menentu. Mundur yang kedua bagi iblis adalah dia membuat strategi yang baru. Membuat sasaran yang baru untuk menghancurkan fondasi manusia rohani kita. Mungkin beberapa dari kita sudah mengalami PHK dan bisnis mengalami keterpurukan pada titik yang terendah. Tapi saya mau berdoa buat saudara pagi hari ini. Tuhan, aku berdoa supaya setiap kami hanya memfokuskan mata iman kami kepada Engkau, kepada Yesus yang adalah Tuhan kami. Walaupun realita, walaupun faktanya yang kami hadapi sulit, tetapi biarlah setiap jemaat, setiap kami menaruh kepercayaan hanya kepada Engkau di dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini. Saudara harus belajar seperti Ayub. Dia kehilangan begitu banyak harta bendanya, tetapi dia menjaga manusia rohaninya. Dia fokus kepada manusia rohaninya. Apakah yang kita fokus, saudara? Saudara, seperti Daud di 1 Samuel 30 ayat 6. Dikatakan bahwa Daud begitu ketakutan, Daud begitu terhimpit. Karena kotanya Siklag sudah dibakar. Para wanita dan anak-anak kecil ditawan. Daud terjepit. Dan dia mau dilemparin batu. Tetapi Alkitab berkata Daud memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Inilah saatnya di mana kita memilih. Dalam situasi seperti ini, pilihkan ada sama kita. Apakah saudara memilih untuk masuk dalam ketakutan, dibawa dalam permainan iblis ini? Mazmur 113 tadi, ayat yang keempat berkata seperti ini. Tuhan ada di dalam baitnya, dan Tuhan memperhatikan kita. Dikatakan matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Apa artinya, saudara? Apa artinya? Bahwa mata Tuhan, poin yang pertama adalah mata Tuhan mengamat-amati kita saat ini. Supaya kita sadar. Tuhan mau supaya kita sadar. Saya mau mengatakan bahwa supaya saudara sadar bahwa saudara aman hanya di dalam Tuhan. Walaupun dalam situasi seperti ini. Bukan hanya Tuhan memperhatikan. Tapi kalau saudara dia mengatakan dia mengamat-amati. Artinya detail. Sedetail pengamatan Tuhan. Bukan menurut kita. Beda kalau Tuhan yang mengamati. Manusia yang mengamati dengan Tuhan yang mengamati. Detail. He knows you. Dia tahu persoalan problem saudara yang paling dalam. Artinya Allah peduli. Artinya Allah mengerti. Dalam situasi struggle saudara, dan bahkan dia Allah yang menampung setiap tetesan air matamu di dalam kirbatnya. Dia Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita dalam situasi apapun. Poin yang kedua, mari berikan ruang untuk Roh Kudus bekerja. Kalau selama ini kita dalam pikiran, cara berpikir kita, ketakutan kita, mari kita berikan ruang untuk Roh Kudus bekerja.
Jangan isi kepercayaanmu dengan kecemasan, dengan ketakutan dan lain-lain. Biarkan Roh Allah bekerja. Roma 8:28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah mendatangkan kebaikan karena saudara mengasihi Tuhan. Mari di waktu-waktu seperti ini saudara, kita kembali merekturisasi ya iman kita, fondasi kita, ajaran kita. Menyusun kembali manusia rohani kita. Masing-masing kita, setiap kita melihat kembali fondasi iman kita. Mari bangun keluarga kita. Mari saya percaya, saudara, buat mesbah keluarga. Bangun keluargamu di atas dasar iman yang paling suci. Tuhan, aku berdoa dalam situasi seperti ini. Setiap kami hanya percaya kepada firman-Mu. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, firman Allah adalah kebenaran. Kami percaya kepada firman-Mu. Kami percaya kepada kebenaran firman-Mu. Lepaskanlah kami, sembuhkanlah kami, pulihkanlah keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.